Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Ratnam. Vizal yang kini memerankan sebagai Ratnam adalah pemuda tangguh yang besar di penjara. Dia kini dibebaskan dan dijemput oleh MLA setempat bernama Panir. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Muhammad Rafi Y1O, Sugiman 627, Ridwan Apriansyah Nur, Rion Silombona T3D, Huda Nur K7C. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Miminnya. Ratnam yang tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis yang kini sedang diincar oleh beberapa preman. Pertemuan mereka tak pernah disangka oleh Ratnam karena gadis itu mengingatkan pada masa lalunya. Lalu siapakah gadis itu? Dan cerita Ratnam pun dimulai. Terletak di kota Vellore, Tamil Nadu, seorang anak jalanan bernama Ratnam menyaksikan perkelahian antar preman. Bos preman yang seorang wanita datang ke lokasi untuk membunuh preman lokal bernama Panir Sevan. Ratnam yang masih bocil bergerak terlebih dahulu menusuk wanita itu dengan pisau di tangannya. Nyawa Panir Sevan selamat berkat Ratnam. Sepertinya Ratnam memiliki dendam pribadi dengan orang yang dibunuh. Atas tindakannya, Ratnam dijebloskan ke penjara. Ratnam menjalani hukuman itu dengan lapang dada. Setelah bertahun-tahun barulah Ratnam dibebaskan. Preman lokal yang dulu telah diselamatkan, Panir Selvan, datang menyebut Ratnam. Panir sudah tumbuh menjadi seorang wakil rakyat atau MLA kota Vellore. Waktu terus berlalu, Panir semakin menjadi politisi berpengaruh. Dia biasa menggunakan cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Untungnya, Panir wakil rakyat yang baik hati. Semua tindakannya demi membantu masyarakat. Panir mendapatkan keluhan dari keluarga bernama Anarji tentang putrinya yang telah mengalami tindakan tidak senonoh. Panir bergegas ke rumah sakit. Tidak lupa dia menelepon tangan kanannya yang paling dibanggakan. Siapa lagi kalau bukan Ratnam yang diperankan Vizal. Ratnam bersama anak buah MLA Panir yang lain datang ke rumah sakit. Di sana Ratnam melihat anak gadis Anaji sedang mendapatkan perawatan karena mengalami trauma. Sebut saja gadis itu Dita. Kronologisnya, bus sekolah mengalami mogok. Kaling atau kadus setempat, Babu Redi yang kebetulan melintas mau mengantar Dita pulang. Tapi di dalam mobil, Babu Redi mencoba berbuat tidak senonoh. Dita melempar dirinya keluar mobil demi melindungi kehormatannya. Ratnam sangat marah mendengar cerita itu. Panir mempersilahkan Ratnam menghukum Babu Redi. Panir akan pasang badan menghadapi konsekuensi apapun. Ratnam pergi mencari Babu Redi. Anak buah Babu Redi yang menghalangi dihajar. Kemampuan bertarung Ratnam sangat berguna dalam penegakan kebenaran. Ratnam berhasil menangkap Babu Redi. Pria tua itu dihajar habis-habisan. Orang seperti Babu tak pantas dibiarkan berkeliaran bebas. Ratnam memang preman, tapi hatinya baik. Ratnam menggergaji tangan Babu Redi yang telah melakukan tindakan tidak senonoh. Selanjutnya, Ratnam dan geng mengajar orang yang tidak mau membayar hutang. Tindakan mereka dilihat oleh polisi. Wajah Ratnam tidak asing bagi seorang polisi
yang ditugaskan di sana. Ibumu kerja di pasar Velorkan. Bukankah kamu anak Logaya Nagi yang jadi pelat di pasar itu kan? Ujar si polisi. Mendidih darah Ratnam, ibunya disebut buruk seperti itu. Ratnam menendang dan mengajar si polisi kurang ajar. Polisi lain yang mengenal Ratnam tidak berani ikut-ikutan. Mereka hanya berusaha melerai. Tindakan Ratnam yang telah menyerang anggota polisi berbuntut panjang. Surat penangkapan untuk Ratnam dikeluarkan. MLA Panir datang langsung ke kantor polisi untuk membela Ratnam. Panir menegaskan Ratnam tidak bersalah. Oknum polisi yang justru bersalah karena memancing amarah Ratnam. Siapapun pasti akan murka apabila ibunya dihina. Panir mempersilahkan pihak kepolisian jika ingin tetap menangkap Ratnam. Itu artinya kepolisian ingin berperang dengan Panir. Ratnam ada di luar, silahkan tangkap dan penjarakan dia. Tapi saya tidak akan tinggal diam, ancam Panir. Nyali kepolisian ciut menghadapi MLA Panir yang merupakan mantan preman. Ratnam batal ditangkap. Kekuatan dan pengaruh Panir di kota Velor tidak bisa dipandang remeh. Ratnam bisa bebas nongkrong bersama gengnya seperti biasa. Saat itulah Ratnam kaget melihat seorang wanita yang wajahnya terasa sangat familiar. Gadis bernama Malika itu sedang mengendarai motor bersama temannya. Ratnam hanya melihat dari sisi kiri. Ratnam mengejar gadis itu karena penasaran. Teman-teman Ratnam juga ikut menemani. Sayangnya, Ratnam kehilangan jejak. Keesokannya, Ratnam makan sendirian di sebuah warung. Saat akan keluar, Ratnam melihat kembali gadis yang sempat dikejar. Kali ini, Ratnam benar-benar melihat Malika dengan jelas dari arah depan. Wajah Malika memang sangat akrab dalam hidup Ratnam. Tidak berselang lama, beberapa preman asing membawa senjata untuk membunuh Malika. Ratnam bergerak cepat melindungi Malika. Puluhan preman itu tidak diizinkan menyakiti Malika. Ratnam meminta Malika pergi. Masalah preman biar Ratnam yang urus. Entah mengapa, Ratnam bersedia mati untuk melindungi Malika. Ratnam mengamuk mengajar semua preman. Kekuatan seorang Ratnam setara dengan puluhan preman. Ratnam memang sempat terluka, tapi pisau tidak mampu menghentikan keberingasannya. Para preman itu kabur setelah polisi datang. Malika sendiri fokus menyelesaikan ujian NET atau tes masuk kampus kedokteran. Itulah tujuannya datang ke kota Velor. Malika yang seorang perawat ingin menjadi dokter. Setelah ujian selesai, Malika mengetahui pertarungan yang telah terjadi dari temannya. Malika pergi ke kantor polisi untuk bertemu Ratnam. Malika menyampaikan banyak terima kasih. Ratnam terlihat sangat menghormati Malika. Tanpa menanyakan nama Malika, Ratnam memanggil Malika dengan sebutan Bu. Ratnam menanyakan tentang orang-orang yang mengincar nyawa Malika, tapi Malika mengaku tidak tahu. Malika datang ke kota Velor hanya untuk mengikuti ujian NET. Saya tidak tahu siapa mereka. Ayah saya memang sedang menghadapi masalah tanah, tapi saya tidak mengerti mengapa mereka ingin membunuh saya, ujar Malika. Untuk menyelesaikan ujian NET, Malika akan tinggal beberapa hari lagi di rumah temannya. Ratnam meminta nomor HP Malika agar mudah berkomunikasi jika terjadi sesuatu. Malam harinya Malika dan temannya takut melihat banyak preman mengintai rumah. Malika menghubungi Ratnam untuk meminta bantuan. Ternyata itu adalah Ratnam dan gengnya. Ratnam sengaja berjaga untuk mengantisipasi preman luar yang mengincar Malika. Saya khawatir orang-orang itu datang lagi. Makanya kami berjaga di sini. Kamu silahkan saja tidur dengan tenang, ucap Ratnam. Malika tersenyum mendengar kata-kata Ratnam. Mendapatkan perlindungan seperti itu, Malika merasa sangat dicintai. Gadis manapun akan baper jika diperlakukan layaknya ratu. Malika jadi tidak enak sendiri. Para penjaganya dibuatkan sekedar kopi. Pagi harinya, Malika pergi untuk mengikuti tahap wawancara. Ratnam bersama temannya tetap ikut mengawasi.
Kemanapun dan dimanapun Malika beraktivitas, penjagaan Ratnam selalu nempel setiap hari selama 24 jam. Bahkan Ratnam membawakan nasi bungkus untuk Malika agar tidak kelaparan. Malika sudah menyelesaikan semua tahapan ujian net. Malika akan pulang ke asalnya di desa Valarpuram. Ratnam terlihat sangat perhatian. Tidak lupa dia memberikan air botol dan biskuit untuk bekal Malika di perjalanan. Sebenarnya Ratnam berat hati melepas kepergian Malika. Sebelum mereka benar-benar berpisah, Ratnam memberanikan diri menanyakan identitas Malika. "Bu, siapa namamu?" tanya Ratnam. Malika cukup kaget mendengar pernyataan itu. Malika mengira Ratnam akan mengucapkan kata-kata cinta. Ternyata hanya menanyakan nama. Malika baru menyadari mereka belum berkenalan. Anehnya lagi, Ratnam meminta izin untuk mengambil foto Malika. Tentu saja Malika mengiyakan dengan senang hati berfoto bersama Ratnam. Tapi Malika salah paham, Ratnam hanya menjepret wajah Malika. Sikap Ratnam benar-benar membuat Malika heran. Ratnam kembali ke tempat MLA Panir setelah berhari-hari menghilang. Teman Ratnam, Murti, memberitahu bos mereka jika Ratnam sibuk mengejar seorang gadis. Ratnam bukan hanya tangan kanan Panir, tapi juga sudah dianggap seperti anak sendiri. Panir menanyakan identitas gadis yang pernah diselamatkan oleh Ratnam itu. Jika memang Ratnam jatuh cinta, Panir akan segera menikahkan mereka. Respon Ratnam sungguh tidak terduga. Ratnam terlihat sedih lalu menangis memeluk Panir yang biasa dipanggil paman. Panir jadi bingung dengan sikap aneh Ratnam. Tanpa menjelaskan apapun, Ratnam menunjukkan foto Malika kepada Panir. Giliran Panir yang merespon kaget seperti tidak percaya. Ternyata dan ternyata wajah Malika sangat mirip atau sama persis dengan ibu Ratnam yang bernama Lokayanagi. Ratnam begitu menyayangi ibunya. Sejak bayi, hanya ibunya yang merawat dan membesarkan Ratnam. Ibunya bekerja keras menjual daun pisang di pasar untuk menghidupi Ratnam. Wajah Lokayanagi yang masih cantik sebagai janda satu anak membuatnya dilirik Germo. Lokayanagi menolak keras diajak menjajakan diri. Germo wanita itu kemudian menculik Ratnam agar Lokayanagi mau patuh. Lokayanagi pergi ke tempat Germo dan memohon-mohon agar Ratnam dilepas. Tapi Lokayanagi justru dipaksa melayani pelanggan. Saat itulah polisi datang melakukan penggerebekan. Lokayanagi ikut ditangkap karena ada di sana. Ratnam yang masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Lokayanagi terpampang di koran sebagai wanita pelacur. Masyarakat percaya begitu saja. Lokayanagi merasa sangat malu dan mengakhiri hidupnya. Setelah Ratnam beranjak remaja, dia ingin balas dendam kepada Germo yang telah menyebabkan ibunya meninggal. Kebetulan wanita itu sedang bermasalah dengan Panir. Itulah alasan Ratnam membunuh si Germo sekaligus menyelamatkan nyawa Panir. Kini wajah sang ibu hadir kembali dalam bentuk Malika. Ratnam tidak bisa memberitahu Malika tentang hal itu. Apalagi ibunya dianggap buruk oleh masyarakat karena berita di koran. Panir mengajak Ratnam untuk bertemu lagi dengan Malika, tapi Ratnam tidak bisa karena Malika sudah kembali ke kampung halamannya. Panir kaget mengetahui Malika dibiarkan pulang sendirian. Orang-orang yang sempat ingin membunuh Malika pasti akan datang lagi. Ratnam diminta menyusul Malika dan mengantarnya sampai rumah. Ratnam baru sadar bahaya yang menanti Malika. Ratnam pergi menyusul bus yang dinaiki Malika. Setelah bertemu Malika, dia diajak pulang naik mobil. Untung saja Ratnam terlebih dahulu bertemu Malika. Karena tidak berselang lama, orang-orang yang mengincar nyawa Malika datang. Ratnam menghadapi mereka semua dengan gagah berani. Musuh terlalu banyak sehingga Ratnam mengajak Malika kabur. Jumlah orang yang mengejar terus bertambah. Syukurnya Ratnam dan Malika berhasil meloloskan diri.
Mengingat waktu sudah sore, Ratnam mengajak Malika bersembunyi dan beristirahat di dalam hutan. Ratnam kembali menanyakan masalah yang sebenarnya dialami Malika. Secara detail, Malika menceritakan masalah yang sedang dihadapi keluarganya. Ayah Malika memiliki tanah warisan seluas 5,5 hektar di kota Nagari, negara bagian Andhra Pradesh. Malika dan keluarganya datang ke sana beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba ditemukan sebuah perguruan tinggi kedokteran sedang dibangun di atas tanah itu. Makam nenek moyang mereka yang ada di sana dihancurkan. Pelakunya adalah Rayudu bersaudara. Namanya Bima Rayudu, Subbu Rayudu, dan Raghava Rayudu. Ayah Malika, Veda Nayagam, mengajukan pengaduan ke kantor polisi Nagari. Tapi ternyata polisi maupun pejabat pemerintah di sana berada di bawah kendali Rayudu. Keluarga Malika menolak tanahnya dijual kepada siapapun. Hal itu membuat Rayudu marah. Malika yakin orang-orang yang menyerangnya adalah anak buah Rayudu. Ratnam dan Malika melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Kedua orang tua Malika menyambut Ratnam dengan hangat. Malika sudah bercerita banyak tentang Ratnam. Untuk mengakhiri ancaman yang menimpa Malika, Ratnam menyarankan kepada ayah Malika, Veda, agar menjual tanahnya. Tapi saran itu sangat berat untuk dilakukan. Apalagi Veda sudah mendapatkan keputusan pengadilan atas hak tanah itu. Hanya saja Rayudu tetap melanjutkan pembangunan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini mereka sedang melakukan upacara pembukaan, ucap Veda. Obrolan mereka terhenti karena ada suara ledakan di luar. Ternyata mobil Ratnam telah diledakkan oleh anak buah Rayudu. Ratnam yang juga seorang preman di kotanya tidak terima mobilnya dihancurkan. Orang-orang itu memang ingin berperang. Ratnam meladeni mereka dengan penuh kejantanan. Kesalahan mereka mengajak Ratnam ribut. Ratnam jauh lebih ganas dibandingkan mereka. Anak buah Rayudu keteteran melawan satu orang. Mereka berusaha melarikan diri. Ratnam tidak membiarkan musuhnya lepas begitu saja. Orang-orang itu dikejar untuk dihukum. Ratnam berubah pikiran. Malika diajak pergi menggunakan mobil anak buah Rayudu yang tertinggal. Rupanya Ratnam dan Malika datang langsung ke kampus yang akan diresmikan. Rayudu bersaudara bersama para pejabat tinggi dibuat kaget dengan kedatangan Ratnam dan Malika. Tanpa rasa takut sedikit pun, Ratnam mencari orang yang bernama Rayudu. Ratnam kesal dengan para pejabat dan aparat kepolisian di sana yang ikut melanggar aturan. Beberapa anak buah Rayudu mencoba menyerang. Hasilnya tentu saja bisa ditebak. Siapapun yang berani mengangkat tangan akan binasa. Ratnam bicara secara khusus kepada Rayudu yang baginya seorang pengecut. Untuk membunuh Malika seorang diri, Rayudu telah mengirimkan banyak preman. Jika sesuatu terjadi pada Malika, saya akan menebas putri Anda di depan Anda, ancam Ratnam. Rayudu yang selama ini sok paling berani dan ditakuti, tidak bisa berkata apa-apa. Di hadapan Rayudu dan semua orang, Ratnam meminta bangunan perguruan tinggi dirobohkan dalam waktu 10 hari. Jika tidak, Ratnam akan menghancurkan Rayudu. Ratnam dan Malika meninggalkan tempat itu setelah mempermalukan Rayudu. Ketidakberdayaan Rayudu membuat Menteri Pendidikan Rajendra Babu kecewa. Menteri sudah banyak menginvestasikan uang untuk pembangunan gedung kampus. Di sisi lain, Ratnam heran dengan Rayudu yang mengincar nyawa Malika. Ayah Malika, Veda, mengungkapkan jika Malika adalah ahli waris yang bisa menjual tanah itu. Apabila Malika terbunuh, Rayudu bersaudara bisa mendapatkan tanah dengan mudah. Obrolan mereka belum selesai. Banyak kepolisian dari Nagari datang ke rumah Malika untuk menangkap Ratnam. Inspektur Rao yang bekerja untuk Rayudu menggunakan kasus palsu. Ratnam dituduh telah mencuri mobil Rayudu. Ratnam meminta surat penangkapannya. Rao justru emosi dan mengeluarkan pistol. Kebetulan sekali, MLA Panir bersama rombongannya datang juga ke rumah Malika. Panir emosi melihat polisi dari negara bagian lain datang pamer senjata. Hampir saja Panir mengajar Rao.
Beraninya Anda melintasi perbatasan dan datang dengan kekuatan tanpa izin, ujar Panir. Ram mencoba menggertak Panir. Orang yang digertak adalah MLA, mantan preman. Panir memerintahkan gerbang ditutup. Andaikan saja para polisi itu masih sok berkuasa, mungkin akan habis dibabat massa. Apalagi preman lokal, pimpinan Mahes, juga datang untuk membantu Panir. Jika Anda pamer senjata kepada kami, saya akan menghancurkan Anda, ancam Panir. Semua polisi nagari dari negara bagian Andhra Pradesh dibuat malu. Mereka sama sekali tidak berharga di hadapan Ratnam dan MLA Panir. Untuk mengantisipasi bahaya yang bisa datang kapan saja, Panir meminta sebagian anak buahnya berjaga di rumah Malika. Masalah yang dihadapi Malika sejak saat itu menjadi tanggung jawab Panir dan Ratnam. Malika merasa sangat terhormat mendapatkan perlindungan seperti itu. Ratnam dan teman-temannya disediakan tempat tinggal di lantai atas rumahnya. Kegagalan polisi menangkap Ratnam membuat Rayudu jengkel. Untuk membunuh Malika, Ratnam harus dihabisi terlebih dahulu. Rayudu menggunakan pengaruhnya di lembaga kepolisian. Surat penangkapan untuk Ratnam dikeluarkan. Informasi itu diketahui oleh Panir. Ratnam diminta bersembunyi sembari Panir mengatur surat jaminan. Panir yakin Ratnam akan dibunuh jika berhasil dibawa keluar Tamil Nadu. Sebelum pergi, Ratnam berpesan agar Malika tidak keluar rumah apapun yang terjadi. Ratnam menugaskan Murti dan satu orang lagi tetap berjaga di rumah, sedangkan Ratnam dan yang lain pergi bersembunyi. Tidak berselang lama, polisi nagari yang sebelumnya sempat dipermalukan kembali datang membawa surat penangkapan. Untung saja Ratnam sudah terlebih dahulu meninggalkan rumah. Tidak adanya Ratnam yang melindungi Malika dimanfaatkan oleh Rayudu. Anak buahnya dikirim untuk membunuh Malika. Mereka menyamar dan berpura-pura terluka sehingga Malika keluar rumah memberikan pengobatan. Andaikan saja Murti tidak ada, mungkin Malika sudah terkena tusukan senjata. Murti dan satu orang lainnya berusaha melindungi Malika dengan mempertaruhkan nyawa. Malika yang diincar terus berlari menyelamatkan diri. Saat itulah Ratnam muncul menjemput Malika dengan mobil. Tapi musuh-musuh itu terus saja mengejar. Pertarungan besar kembali terjadi. Ratnam tetap tidak terkalahkan. Dia mampu menghadapi berapapun jumlah musuh. Nyawa Malika menjadi incaran utama. Malika terkena senjata musuh dan terluka. Melihat itu, Ratnam mengamuk. Ratnam membunuh semua orang. Ratnam akan membawa Malika ke rumah sakit bersama gengnya, tapi polisi nagari datang memborgol Ratnam. Inspektur Rao yang merupakan antek-antek Rayudu akan membawa Ratnam ke negara bagian Andhra Pradesh. MLA Panir yang ada di kota Vellore tidak tinggal diam. Panir menggunakan pengaruhnya untuk menghalangi Ratnam keluar dari Tamil Nadu. Inspektur polisi Tamil Nadu, Muthu Pandi, yang ada di perbatasan menghentikan mobil polisi Andhra Pradesh. Muthu Pandi menyebut Ratnam adalah penjahat yang paling dicari sejak 2 minggu terakhir karena mencoba membunuh polisi. Muthu Pandi menunjukkan surat perintah dari pengadilan untuk menahan Ratnam. Inspektur Rao jadi tidak berkutik. Mereka terpaksa menyerahkan Ratnam ke polisi Tamil Nadu. Setelah berada di tangan polisi Tamil Nadu, sangat mudah bagi Panir membuat Ratnam bebas. Ratnam melihat kondisi Malika yang dirawat di rumah sakit. Malika tidak ingin lagi masalah tanah membahayakan nyawa banyak orang. Malika dan keluarganya sepakat untuk menyerahkan tanah itu kepada Rayudu sesuai saran Ratnam. Kali ini Ratnam yang menolak menyerah. Ratnam tidak mau menerima kekalahan dari orang seperti Rayudu. Masalah tanah Malika diambil alih. Mulai saat ini, soal tanah bukan lagi masalahmu. Ini jadi masalah pribadi saya. Serahkan saja tanah itu setelah saya mati, ujar Ratnam pergi. Ayah dan paman Malika menjodohkan Malika dengan seorang pria terhormat dari kota Kanjipuram. Itulah solusi lain untuk keluar dari masalah. Setelah menikah, Malika bisa hidup damai bersama suaminya. Malika menolak perjodohan itu. Apabila alasannya untuk keselamatan Malika, pria yang paling pantas menjadikan suaminya adalah Ratnam. Nikahkan saya dengan Ratnam. Dia bisa melindungi saya lebih baik dari siapapun, ucap Malika. Ayah Malika, Veda, memberitahu Ratnam tentang perjodohan yang gagal. Malika hanya ingin menikah dengan Ratnam. Mendengar itu, Ratnam jadi marah dan ingin menampar Malika.
Tidak mungkin Ratnam bisa menjadikan Malika sebagai istrinya. Respon kasar Ratnam membuat Malika menangis ketakutan. Malika tidak pernah menyangka akan mendapatkan penolakan seperti itu. Ratnam tidak ingin keluarga Malika berpikir negatif. Ratnam berbicara jujur tentang alasannya rela mempertaruhkan nyawa demi Malika. Foto ibu Ratnam ditunjukkan kepada keluarga Malika. "Pak, putrimu sangat mirip dengan ibu saya," ungkap Ratnam. Semua orang kaget dengan fakta itu. Malika yang melihat foto ibu Ratnam juga seperti tidak percaya. Bagaimana mungkin wajahnya sangat mirip dengan ibu Ratnam? Pantas saja Ratnam tidak akan bisa memperlakukan Malika selayaknya istri. Malika bisa memahami perasaan Ratnam. Foto Ratnam yang masih kecil bersama ibunya diperbarui. Foto jadul itu jadi berwarna dan tampak modern. Malika juga meminta maaf jika sempat membuat Ratnam tersinggung. Suatu hari, Ratnam dipanggil oleh kepala pendeta kuil di Tirutani yang bernama Paryapal. Ratnam datang ke rumahnya karena penasaran. Rupanya para pendeta itu ingin menyewa Ratnam untuk membunuh Bima Rayudu. Hanya Ratnam yang dilihat berani melawan Rayudu bersaudara. Ratnam akan diupah sebesar 18 lak untuk tugas itu. Bima Rayudu pantas mati atas semua dosa-dosanya. Ratnam heran melihat para pendeta yang meminta orang melakukan pembunuhan. Ratnam memang memiliki masalah dengan Rayudu bersaudara, tapi Ratnam akan menghancurkan Rayudu secara gratis, bukan karena diupah. Ratnam memilih untuk pergi. Saat itulah Ratnam melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Dan apakah itu? Sabar dulu ya guys. Setelah dari tempat para pendeta, Ratnam didatangi oleh Panir. Ratnam diminta pulang ke Velor. Masalah tanah Malika menjadi tanggung jawab Panir. Ratnam mengaku tidak bisa meninggalkan Malika saat ini. Malika sudah lulus ujian NET dan mendapatkan tempat di perguruan tinggi kedokteran di Tirupati, Andhra Pradesh. Ratnam akan mengantar Malika ke sana. Saya ingin semua mimpi Malika terwujud. Itu membuat saya bahagia, karena seperti membantu ibu saya sendiri mewujudkan mimpinya. Setelah itu, saya akan bunuh Rayudu dan anak buahnya agar tidak lagi mengganggu, tegas Ratnam. Sepertinya Ratnam sudah mendapatkan banyak informasi tentang musuhnya dari para pendeta di kuil. Ratnam mengetahui nama asli Bima Rayudu adalah Dharma Linggam, sedangkan Subba Rayudu adalah Punya Kodi, dan Raghava Rayudu adalah Kesavan. Ratnam kemudian pergi ke Tirupati bersama Malika secara diam-diam. Mereka berhasil membodohi Rayudu. Malika bisa mengurus administrasi pendaftaran kuliah dengan lancar. Anak buah Rayudu sudah menunggu di luar kampus, tapi Ratnam sudah mempersiapkan cara untuk kembali ke Tamil Nadu. Ratnam dan Malika naik kendaraan dump truck yang sudah diatur oleh Panir. Musuh berusaha mengejar bermodalkan mobil Avanza. Tentu saja dump truck tidak terkalahkan. Sebuah sepeda motor juga disiapkan. Ratnam dan Malika terkepung setelah Subba Rayudu datang. Ratnam mengeluarkan sebuah pistol dari jok motor. Para preman ditembak, tidak terkecuali Subba. Ratnam membunuh Subba dengan penuh emosi. Malika saja sampai heran melihat Ratnam. Malika menemukan Subba Rayudu. Untuk mengakhiri semua masalah, Ratnam akan membunuh Bima Rayudu dan Raghava Rayudu. Malika diminta pulang ke rumah duluan, tapi Malika tidak mengizinkan. Malika memarahi Ratnam. "Jika sesuatu terjadi menimpamu, saya tidak akan sanggup menanggungnya," ucap Malika menangis. Ratnam tidak bisa melihat Malika menangis seperti itu. Ratnam membatalkan rencananya. Malika juga tidak ingin tanahnya terus-terusan bermasalah. Masalah lain yang harus diantisipasi, kematian Subba Rayudu menyulut konflik pada titik tertinggi. Bima Rayudu selaku kakak sulung tidak terima. Masalah itu kini berempat antar negara bagian. CM Tamil Nadu dan CM Andhra Pradesh telah menjalin komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Panir maupun Rayudu sama-sama disalahkan. Rapat koordinasi atau mediasi dilakukan
untuk menyelesaikan masalah. Semua orang yang terlibat dihadirkan di lokasi sengketa, termasuk pejabat pemerintah dari Tamil Nadu maupun Andhra Pradesh. Mediasi itu dipimpin Sekretaris Utama India, Anbu Azagan, yang datang jauh-jauh dari Delhi. Tanah 5,5 hektar milik Malika menjadi pembahasan utama karena sebagai sumber masalah. Pihak Rayudu siap membayar tanah Malika dengan harga yang mahal. Malika menolak tanahnya akan dibeli. Tanah itu akan diberikan secara gratis, tapi bukan kepada Rayudu. Malika menyumbangkan tanahnya kepada pemerintah. Dengan begitu, kampus yang sudah berdiri bisa dikelola oleh pemerintah. Keputusan tidak terduga itu membuat Rayudu kalah telak. Ratna menghampiri Rayudu dan menyebut nama Logayanagi. Rayudu langsung kaget mendengar nama Logayanagi. Permintaan Ratna membuat Rayudu lebih kaget lagi. Ratna meminta Rayudu mengakhiri sendiri hidupnya. Jika dalam waktu 2 hari Rayudu tidak bundir, maka Ratnam sendiri yang akan mencabut nyawa Rayudu. Kata-kata Ratnam yang begitu tajam membuat Rayudu diam tidak berkutik. Obrolan mereka didengar oleh Panir. Secara pribadi, Panir kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Saat kamu menyebut nama Logayanagi, ekspresi Rayudu berubah. Ada apa ini? Tanya Panir. Ratnam menceritakan saat dia pergi ke rumah pendeta Pariaval. Hal yang membuat Ratnam terkejut, foto ibunya ada terpampang di sana. Ternyata Logayanagi adalah menantu pendeta Pariaval. Itu artinya Pariaval adalah kakek Ratnam. Akhirnya Ratnam bertemu dengan keluarga besarnya. Pariaval kemudian menceritakan semua yang telah terjadi. Logayanagi menikah dengan putra Pariaval yang berprofesi sebagai polisi. Pernikahan mereka sangat bahagia. Pada saat Logayanagi hamil besar mengandung Ratnam, ketika saudaranya telah melakukan perampokan. Mereka adalah Dharma Lingam alias Bima Rayudu, Punia Akodi alias Subba Rayudu, dan Kesavan alias Raghava Rayudu. Logayanagi yang mengatai kejahatan itu menelepon suaminya, tapi mereka berhasil melarikan diri. Sebagai balas dendam, Logayanagi dan suaminya berusaha dibunuh. Logayanagi berhasil selamat, tapi suaminya dibunuh. Logayanagi pergi jauh tanpa diketahui lagi keberadaannya. Sedangkan Dharma Lingam, Punya Akodi, dan Kesavan menjalani hidup baru dengan identitas baru di nagari. Itulah alasan pendeta kuil ingin menyewa Ratnam untuk membunuh Bima Rayudu alias Dharma Lingam. Cerita Ratnam membuat Panir terharu. Panir tidak menyangka Ratnam memiliki keluarga besar. Semua keberkahan itu datang melalui Malika. Terungkapnya identitas asli Rayudu bersaudara membuat mereka menyadari adanya keterlibatan orang di masa lalu. Hanya keluarga mantan suami Logayanagi yang mengetahui sejarah mereka. Dugaan itu semakin diperkuat dengan informasi dari Inspektur Rao bahwa Ratnam pernah 2 kali datang ke rumah pendeta kuil itu. Tanpa menunggu lama, Rayudu menyerang keluarga pendeta. Banyak orang terbunuh dan luka-luka, termasuk kakek Ratnam. Kekejaman Rayudu sungguh di luar batas kemanusiaan. Andaikan saja Ratnam melaksanakan rencana membunuh Rayudu, keluarganya tidak akan terbunuh. Ratnam sudah habis kesabaran. Saran dari Malika tidak mau didengar lagi. Ratnam juga meminta MLA Panir untuk tidak menghalanginya. Situasi Rayudu sedang terjepit. Dia melakukan kekerasan setelah mediasi. Sekretaris utama yang ada di Delhi sangat marah. Surat penangkapan Rayudu pun dikeluarkan oleh pejabat tinggi kepolisian Andhra Pradesh maupun Tamil Nadu. Rayudu jadi DPO. Ratnam bersama para pekerja kuil bekerja sama melacak keberadaan Rayudu. Setelah lokasinya ditemukan, Ratnam mengajar semua orang yang ada di sana. Ratnam tidak lagi sekedar memukul, tapi dia akan membunuh mereka. Kesavan alias Raghava Rayudu juga dibunuh di hadapan Punya Akodi alias Bima Rayudu.
Kini yang tersisa tinggal Bima Rayudu. Ratnam membuat Rayudu tidak berdaya. Sebelum kematian datang, Ratnam mengungkapkan identitas aslinya kepada Rayudu. "Saya putra Lokayanagi. Bagaimana kamu bisa lahir dari rahim yang sama dengan ibu saya?" ucap Ratnam emosi. Ratnam juga mengetahui alasan sebenarnya Rayudu sangat ingin membunuh Malika. "Semua itu bukan sekedar urusan tanah. Kamu sangat ingin membunuh Malika hanya karena mirip dengan ibu saya. Kenapa kamu begitu dendam kepada ibu saya?" ujar Ratnam. Bima Rayudu adalah saudara laki-laki ibu Ratnam, tapi Ratnam sudah tidak peduli. Ratnam membunuh Rayudu dengan cara paling mengerikan. Malam itu, Ratnam telah membunuh banyak orang. Ratnam bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Dia menyerahkan diri ke polisi. Ratnam akan segera dijebloskan ke penjara. Malika sangat sedih melihat nasib Ratnam. Lagi-lagi Ratnam tidak bisa melihat Malika menangis. Malika adalah hidup dan jantung hati Ratnam. Jika Malika terluka, Ratnam akan jauh lebih berduka. Oleh karena itu, Malika harus menjalani hidup bahagia, menikah, dan memiliki anak. "Jika kamu punya anak nanti, bisakah kamu menamainya dengan nama saya?" tanya Ratnam. Malika menangis histeris dengan pertanyaan seperti itu. Malika memeluk Ratnam karena sejujurnya Malika ingin menikah dengan Ratnam dan memiliki anak dari Ratnam. Dan film pun berakhir.